Pernah nggak sih kamu ngerasa punya ide brilian tapi langsung dipatahin gitu aja pas rapat? Nah, sebentar lagi nih, kita bakal pinjam satu rahasia dari dunia komedi improvisasi yang bisa banget mengubah dinamika tim kamu dan membuka pintu inovasi. Yuk kita mulai. Kamu pernah nggak keluar dari ruang rapat, rasanya kayak abis lari maraton, tapi nggak nyampe garis finish? Kalau iya, kamu nggak sendirian. Ini tuh gejala umum dari apa yang namanya kuburan ide, di mana potensi-potensi cemerlang dikubur bahkan sebelum sempat dilihat orang. Dan ini nih, keluhan yang sering banget kita dengar abis ikutan training tim yang mahal. Pas acaranya sih seru, tapi begitu balik ke meja kerja, nggak ada yang berubah. Jadi kayak ada jarak gitu loh antara seru-seruan sesaat sama dampak nyatanya. Bikin kita mikir, ini semua buat apa ya? Sebenarnya, akar masalahnya itu sering banget tersembunyi di dalam dua kata yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa merusak. Ya, tapi. Ini tuh kayak pembunuh momentum yang diem-diem, yang pelan-pelan matiin kreativitas dan rasa aman di dalam tim kamu. Meskipun kedengarannya lebih sopan ya daripada bilang enggak, secara psikologis, ya tapi itu sebenarnya penolakan terselubung. Coba bayangin ada yang bilang, ya idenya bagus, tapi kita nggak punya anggaran. Kata tapi itu kayak langsung bangun tembok tinggi kan? Semua yang diomongin sebelumnya jadi batal dan percakapannya berhenti di situ. Oke, kalau ya tapi itu racunnya, terus penawarnya apa dong? Jawabannya ternyata datang dari tempat yang mungkin gak kamu sangka-sangka. Panggung komedi improvisasi. Inilah prinsip yang jadi fondasinya. Ya, dan. Ini benar-benar jadi jantungnya semua teknik improvisasi. Ya, itu artinya kita terima ide teman kita apa adanya, gak pakai syarat. Dan itu artinya kita lanjutin, kita bangun di atas ide itu, nambahin kontribusi kita sendiri buat bikin adegannya atau dalam kasus kita proyeknya jadi makin maju. Coba deh, lihat bedanya. Di satu sisi, ya tapi, itu jadi kayak rem mendadak, bikin semua berhenti. Di sisi lain, iya dan justru jadi landasan peluncuran yang menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru. Beda banget kan antara jalan buntu sama jalan tol? Nah, kutipan ini pas banget buat ngegambarin intinya. Dalam budaya ya dan, setiap kata yang diucapin sama rekan tim kamu itu berharga banget, kayak emas. Itu aset yang harus kita poles, kita kembangin, bukan malah dibuang gitu aja. Terus pertanyaannya, apa ini cuma buat di panggung aja? Oh, tentu enggak. Yuk, kita lihat gimana prinsip ini jalan di dunia nyata lewat sebuah studi kasus dari program eksekutif UCLA. Di situ, sekelompok manajer yang awalnya skeptis dihadapkan sama tantangan brainstorming yang kayaknya mustahil. Salah satu ide gila yang muncul itu, film horor komedi romantis. Kebayang nggak film Valentine's Day ketemu Silence of the Lambs? Gila banget kan kedengerannya? Tapi ya inilah yang terjadi kalau kita matiin filter ide jelek dan biarin aja kreativitas ngalir sebebas-bebasnya. Nah, kunci sukses mereka itu ada di proses dua langkah ini. Mereka tuh sengaja misahin dua fungsi otak yang biasanya suka tabrakan, kreativitas atau diversion sama kritik atau conversion. Jadi pertama, buka keran ide seluas-luasnya, jangan disaring sama sekali. Baru deh nanti kita saring dan pilih yang paling oke. Aturan main pas fase divergen ini sebenarnya simple tapi penting banget. Tunda semua penilaian. Pokoknya jangan ada yang bilang itu nggak mungkin. Justru, dorong ide-ide paling liar sekalipun, nggak peduli kedengarannya mustahil. Fokus ke kuantitas, bukan kualitas. Dan yang paling penting, selalu kembangin ide dari orang lain. Tujuannya satu, penuhin papan tulis sama semua kemungkinan sebelum kita mulai mikirin mana yang paling masuk akal. Terus hasilnya gimana? Wah, luar biasa. Awalnya nih, banyak tim yang stuck di ide komedi soal wali kota Toronto yang waktu itu lagi kontroversial. Ya ide yang paling kelihatan lah. Tapi tim yang paling skeptis, justru setelah lewat proses divergen dan convergen, mereka nemuin ide yang jauh lebih kuat, lebih original. Cerita tentang Tunnel Red atau tentara terowongan di Vietnam. Mereka benar-benar bergeser dari ide yang di permukaan ke sesuatu yang jauh lebih dalam. Semua itu karena mereka ngasih ruang buat ide-ide untuk bernapas. Oke, ini semua kedengarannya keren banget ya secara teori. Tapi gimana cara mulainya? Kamu nggak perlu langsung merevolusi budaya perusahaan dalam semalam kok. Ingat pepatah lama kan? Gimana caranya makan gajah? Ya, satu gigitan sekali waktu. Nah ini ada beberapa gigitan pertama yang bisa langsung kamu coba. Latihan di situasi yang nggak beresiko, sama barista pas pesan kopi misalnya. Atau cari satu teman kerja yang kamu percaya jadi sekutu latihan kamu. Tapi yang paling ampuh dari semuanya itu yang terakhir. Di rapat kamu selanjutnya, coba deh fokus ke satu hal aja. Dengerin dulu baik-baik sebelum ngomong, bener-bener dengerin untuk membangun ide, bukan buat nyiapin sanggahan. Jadi, ini tantangan buat kamu minggu ini. Coba pilih satu aja, percakapan penting yang bakal kamu hadapi.
Masuk ke percakapan itu dengan satu niat. Ganti setiap iya tapi jadi ya dan. Terus lihat deh apa yang terjadi. Siapa tahu kamu bakal kaget sendiri sama pintu-pintu baru yang tiba-tiba kebuka.